Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita masih bisa jumpa di ibadah online hari ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 2 April 2021. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Hari di mana Tuhan kita, Juru Selamat kita mengorbankan nyawanya untuk kita yang berdosa. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Mari kita buka ibadah ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami masih bisa memperingati betapa Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, kami tidak akan melupakan kebaikan-Mu. Kami tidak akan melupakan pengorbanan-Mu. Kami tahu hal ini adalah hal yang paling berharga dalam hidup kami dan tidak akan kami tukar dengan apapun Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Meskipun kami jauh dari sempurna, kami penuh dengan dosa, tapi Engkau mau mengangkat kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersyukur. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengingat betapa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau ingat selalu hari ini bahwa kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Kami mau belajar supaya hidup kami ini sungguh-sungguh berharga buat Engkau Tuhan. Supaya jangan pengorbanan-Mu itu sia-sia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur Tuhan, kasih karunia-Mu besar buat kami. Mari naikkan pujian ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia-Mu lebih dari hidup. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku
Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih, tidak ada kata lain Tuhan, hanya ini yang bisa kami ucapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat baik buat kami. Meskipun kami tidak melihat tangan-Mu yang terpaku, meskipun kami tidak melihat darah-Mu yang mengalir Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mati buat kami. Kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Terima kasih karena Kau sudah menebus kami. Harga kami telah lunas dibayar. Terima kasih Tuhan. Hidup kami milik-Mu sepenuhnya. Meskipun kami tidak melihatnya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamat kami, Engkau penyelamat hidup kami. Pagi hari ini kami mau duduk tenang di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Tolong kami supaya kami mengerti dan kami mampu melakukan firman-Mu. Syukur Tuhan, terima kasih, Kau sangat baik buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Robert.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saya melayani bersama dengan jemaat ini adalah melayani keluarga saya sendiri. Saya sangat diberkati dengan Pak Joni, gitu. Saya sangat diberkati dengan Bu Debbie, beberapa kali mengirim sesuatu ke rumah, luar biasa sekali. Gitu. Dan saya sangat merasa seperti keluarga sendiri. Gitu. Bisa melayani saudara semuanya. Walaupun pelayanan ini hanya merupakan sebuah pelayanan online, karena belum mungkin bagi kita semuanya untuk tatap muka. Tapi percayalah, waktunya akan tiba. Segala sesuatu akan Tuhan bawa dalam pertemuan-pertemuan tatap muka di kemudian hari. Karena kita percaya, segala sesuatu berjalan, dan Tuhan memberi hikmat kepada kita semuanya. Untuk akhirnya sampai pada satu titik, di mana kita bisa ketemu tatap muka lagi. Saya diminta untuk melayani Jumat Agung. Dan bagi saya, Hari Jumat Agung adalah sebuah peringatan yang paling utama dalam kekristenan. Karena di dalam peringatan Jumat Agung itulah ada kekuatan, kemampuan, dan merupakan prioritas Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu merupakan titik balik dari awal kita menjadi orang percaya. Saya memberi tema dalam peringatan Jumat Agung tahun ini adalah sebuah penggalan kata yang menurut saya menarik sekali. Karena itu menjadi sebuah peringatan, harus diingat terus-menerus. Saya memberi judulnya, Karena Itu Ingatlah. Saya mulai dengan sebuah perenungan bahwa peringatan Jumat Agung adalah peringatan akan matinya batas kemanusiaan. Peringatan akan matinya batas kemampuan manusia. Dan disinilah awal bangkitnya kuasa ilahi dari ketuhanan Yesus Kristus. Batas manusia bisa berusaha, batas kemampuan manusia. Saat manusia tidak mampu lagi, maka yang nampak, yang nyata adalah kuasa ilahi dari Yesus Kristus sebagai Tuhan atas kita semuanya. Untuk sampai kita bisa memperingati Jumat Agung ini dengan lebih lagi, mari kita mencoba mengingat-ingat dalam sebuah perjalanan rohani. Siapa sih kita ini dulu? Sampai kepada kenapa Yesus harus mati bagi kita semuanya. Karena itu ingatlah status dahulu. Efesus 2 ayat 1-3 mengatakan beberapa penggalan kata yang menarik untuk disimak. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dikatakan, kamu dahulu. Kita ini orang percaya dahulunya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Kata yang harus kita ingat adalah pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran itu bagi kita orang percaya dulunya kadang menjadi kebiasaan. Keinginan melanggar itu lebih enak daripada hidup benar. Kemauan untuk melanggar itu lebih nyaman daripada kemauan untuk benar. Itu dahulu. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan jahat. Dosa, kalau mau ditilik sumbernya, dosa itu berbicara kita ini mau karpe dewek, orang Jawa bilang. Kita ini mau mengambil jalan kita sendiri. Sehingga apa yang seharusnya Tuhan mau, kita lakukan begitu saja. Dan bukan hanya pelanggaran dan dosa saja. Dikatakan
kamu hidup di dalamnya. Kamu hidup dalam pelanggaran dan dosa-dosa ini. Manusia berdosa, apa yang dilakukan? Ya berdosa. Keinginannya dosa. Dan tiap hari selalu ditambah-tambahkan dosanya. Itu kita dulu. Bukan hanya hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia. Kamu mengikuti arus dunia. Salah satu ya, yang sedang saya renungkan hari-hari ini ya. Kadang-kadang bertebaranlah arus informasi yang tanpa dikendalikan. Yang kita kenal dengan hoax. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang gitu. Apa sih bedanya berkata bohong dengan menyebarkan hoax? Loh, kalau menyebarkan hoax kan cuma copy paste. Gitu. Tapi kan prinsipnya sama. Gitu. Kalau kita memberitahu kebohongan, ya kita memberitahu lewat mulut kita. Tapi kalau kita membagikan hoax, kita kerjakan pakai tangan kita. Tapi prinsipnya membuat orang kan jadi tertipu toh. Waktu saya mengantar mami dan kakaknya ke dokter untuk vaksin, saya itu melihat kadang-kadang itu ya, yang namanya berita yang belum teruji itu sangat membuat orang itu jadi bingung loh, cemas. Padahal belum tentu yang dikatakan itu benar. Gitu. Untuk vaksin, tidak boleh diabetes, tekanan darah tinggi. Waduh, harus informasinya begitu rupa sekali. Sehingga kadang-kadang bagi orang tua, kasihan mereka. Gitu. Karena usia, pastilah ada salah satu yang disebut itu mereka alami. Gitu. Padahal yang dimaksud itu kan selama 2 minggu sebelum vaksin, ada gangguan-gangguan enggak? Ada trouble enggak? Ada masalah enggak? Gula darahnya naik, menimbulkan luka, gitu ya. Lukanya enggak sembuh, gitu. Lah yang kayak gini ini yang enggak boleh divaksin. Tapi kalau hanya diabetes dan diabetesnya itu sudah dikontrol dengan obat, tidak masalah sebetulnya. Termasuk darah tinggi dan sebagainya. Tapi karena bertebarannya semua informasi, cukup banyak loh orang yang cemas, takut. Dan yang tidak enak kan begini bagi mereka. Di sisi lain, mereka pengen vaksin supaya daya tahan tubuhnya lebih terbentuk. Tapi di sisi lain, mereka takut. Karena mereka mengidam salah satu jenis yang ditulis itu. Jadi antara mau maju bingung, mundur pun juga bingung. Betapa menghancurkan hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan kadang-kadang kalau sudah dibilang hoax lo ini, oh iya, oh gitu ya. Ya paling ngomongnya cuma gitulah. Enggak, minta maaf. Gitu. Atau paling tidak bertobat. Gitu. Sehingga hanya menyebarkan berita yang dapat dipercaya, yang tahu kebenarannya. Gitu. Tapi kan orang seringkali sudah hari-hari ini jarang yang seperti ini. Ini loh yang disebut dengan mengikuti jalan dunia. Iya kan? Gitu. Semuanya bertebaran. Saya pikir berguna. Ya tidak begitu. Karena dampaknya, saya itu mengalami kasihan orang tua yang diombang-ambingkan oleh hoax yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Ada orang yang bilang motivasinya baik, tapi kalau hasilnya tidak baik. Dan belum tentu berita itu dapat dipercayai. Cobalah kita berpikir lagi. Kalau kita mau menolong orang, tolonglah orang itu sebaik-baik mungkin. Bijaksana. Kita itu sebetulnya perbuatan-perbuatan gini ini harusnya menjadi perbuatan dulu kita. Tapi mari kita jadikan renungan ini.
Dulu kita mengikuti jalan dunia. Terus karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Taat pada kerajaan angkasa. Siapakah kerajaan angkasa? Efesus 6 bilang, itulah kuasa kegelapan, kuasa setan. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka, orang-orang yang melakukan kejahatan demi kejahatan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ingat, keterangan waktunya itu dahulu. Tapi kalau saya ulang, sebelum kita menghayati arti dari Jumat Agung, jadikan ini sebagai sebuah perenungan. Ini seharusnya dahulu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk mendapatkan, tidak puas, dan menuruti kehendak daging. Sudah hawa nafsu daging, menuruti keinginan daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ini dahulu. Jadikan poin-poin ini sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Apakah sekarang kita masih seperti itu? Atau itu dulu? Ayat 12-nya berkata, dari Efesus pasal 2, bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel atau kewargaan kerajaan surga, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak ada harapan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Orang yang tinggal dalam kekosongan hidup. Orang yang tinggal dalam kehampaan. Orang yang tidak punya harapan dalam hidupnya. Putus asa. Itu yang dialami orang percaya. Tapi ingat, keterangan waktunya adalah dahulu. Tapi apakah kita seperti sekarang ini juga? Kadang dengan pandemi ini kita dilatih loh, seberapa jauh pengenalan kita akan Tuhan. Bulan Desember yang lalu, saya menghadapi kondisi yang beruntutan. Tanggal 14 Desember, Mama dipanggil Tuhan. Ya karena COVID. Terus, saya bingung, cemas, karena beberapa hari sebelum Mama dipanggil Tuhan, saya itu sempat nganter ke laboratorium, satu mobil. Waduh, hari-hari yang ya sedih karena ditinggal, tapi juga bingung karena saya merasa dekat. Dan beberapa hari sebelumnya itu, beberapa kali saya ketemu, cemas. Mama meninggal siang dan sorenya langsung dimakamkan. Kami terpaksa harus tidur di tempat lain, tidak pulang dulu di rumah. Besok pagi-pagi bangun pagi langsung tes swab gitu, untuk mengamankan diri. Dan tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, hari itu saya betul-betul ada dalam kecemasan yang luar biasa sekali. Tapi untung keluarga saya membantu. Mami mendoakan, adik-adik mendoakan, istri saya pendukung, karena kami bersama berdua. Gitu. Dan kami ambil tes swab yang 1 hari, rencananya jam 8 malam, hasilnya keluar, ternyata 1:30 sudah keluar. Dan begitu tahu hasilnya,
negatif. Wah, senang sekali. Gitu. Tapi saya mengalami apa artinya kecemasan. Dan di dalam posisi-posisi seperti itu, pilihan Tuhan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Dia itu harapan dalam hidup saya. Kekuatan. Sehingga saat saya lemah, saya dikuatkan. Beruntun berikutnya, teman-teman di gereja ada yang mengalami. Ada beberapa yang akhirnya positif. Saya itu tinggal dalam kecemasan. Sampai suatu saat, saya itu mengalami, saya itu lagi nyetir ke satu tempat, saya hafal jalannya, saya tahu tempatnya. Tapi karena pikiran saya yang melayang, cemas, sampai satu saat saya itu tidak tahu lagi saya kemana. Dan saya tanya sama istri saya, sebentar, kita mau kemana ya? Gitu. Saya blank. Betapa tidak enaknya. Orang yang tidak mengenal Tuhan sebagai tempat harapan. Tapi ini dahulu loh. Walaupun dahulu, mari kita mencoba introspeksi diri kita. Apakah hari-hari ini kita juga mengalami masa-masa yang seperti itu? Masa-masa di mana seakan-akan Tuhan itu tidak bekerja dalam hidup kita. Sebelum kita sampai pada peringatan Jumat Agung, mari kita coba ulang, segarkan diri kita. Apakah ada perbedaan antara dulu dan sekarang? Sehingga dengan mudah kita akan mengerti apa artinya Jumat Agung bagi kita semuanya. Kalau antara dulu dan sekarang ini tidak ada bedanya. Biarlah peringatan Jumat Agung ini menjadi peringatan yang menggetarkan jiwa kita. Sehingga kita tahu apa arti dari Jumat Agung itu. Saya sebutkan dalam Efesus 2 ayat 1-3 dan Efesus 2 ayat 12 ini. Seharusnya dahulu. Kita itu seperti itu. Kita lanjut. Karena itu, berikutnya, ingatlah karya kasih karunia yang merupakan inisiatif Allah bagi kita semuanya. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Mari kita maju. Karya kasih karunia adalah inisiatif Allah. Di mana Allah yang kaya dengan rahmat, dengan karunia, kasih karunia-Nya yang besar, diberikan, bukan hanya diberikan, dilimpahkan. Orang Jawa bilang disok, diberikan, dilimpahkan kepada kita. Kasih karunia itulah yang menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Walaupun dahulu kita telah mati oleh pelanggaran dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan. Dilanjut, Efesus 2 ayat 7-9. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia itu diberikan kepada kita, dilimpahkan kepada kita
walaupun kita sudah mati oleh kesalahan kita, supaya masa yang akan datang Tuhan tuh menunjukkan kekayaan kasih karunia yang tidak pernah berhenti, tidak pernah habis itu diberikan dengan kelimpahan sesuai dengan kebaikannya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu baik. Dan baiknya bukan untuk sementara waktu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia baik. Artinya, kalau dia izinkan sesuatu terjadi karena dia baik untuk kita semuanya. Amin. Dan di dalam kebaikannya itu dijanjikan ada kekuatan kasih karunia yang berlimpah-limpah diberikan kepada kita. Hal yang penting yang harus kita catat adalah kita itu ditebus, kita itu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena kita benar, bukan karena kita baik. Itu pemberian Allah. Bukan pekerjaan kita. Untuk itu kita tidak boleh sombong. Sebelum kita masuk kepada peringatan Jumat Agung, kita coba direview, disegarkan kembali. Kamu dulu seperti itu. Walaupun kamu seperti itu, tapi kasih karunia-Nya itu besar dalam hidup. Dan kasih karunia yang besar itu bukan hanya membuat engkau diselamatkan, tapi kasih karunia yang besar itu menjadi jaminan untuk masa depanmu. Artinya, hidup kita itu dirubah dari dahulu, sekarang, dan akan datang, itu merupakan sebuah kualitas yang ditambahkan. Betapa luar biasanya hal yang seperti itu. Dan kenapa ini terjadi? Ayat di dalam Efesus 2 ayat 10 akan menjadi jawabannya. Karena itu ingatlah panggilan dalam hidup. Allah melimpahkan kasih karunia bukan untuk kesombongan kita jadi sombong. Karena kita lebih rohani daripada yang lainnya. Allah melimpahkan kasih karunia yang besar dalam hidup kita. Bukan untuk kita permainkan. Sehingga kita bolak-balik dulu sekarang. Tidak akan pernah berhenti. Kalau dulu cemas, sekarang cemas. Terus apa artinya pengharapan dalam Tuhan Yesus? Yang menjamin masa depan itu. Semuanya ini dilakukan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam panggilan Tuhan. Kita ini buatan Allah. Tuhan tidak membiarkan kita ini hidup sengsara. Tuhan tidak membiarkan kita itu binasa. Tuhan tidak membiarkan kita ini masuk dalam hukuman maut. Dan karena kasih karunia yang besar itulah, kita ditebus, kita diselamatkan. Supaya apa yang dibuat Allah dalam hidup kita, untuk kita mampu melakukan pekerjaan baik, dapat nyata dalam hidup ini. Yang disebut pekerjaan baik itu adalah kehadiran kita ini akan memberi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Dan di dalam ayat yang ke-22 dari Efesus 2 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Tuhan, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kalau kita bicara soal tempat kediaman Allah, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang dirindukan Tuhan. Di mana Allah berdiam bersama dengan umat-Nya. Ada sebuah hubungan pribadi yang luar biasa sekali.
antara orang percaya dengan Tuhannya. Dia Tuhan atas umatnya, dia Allah atas umatnya, dan dia Bapa atas anaknya. Sebuah ikatan hubungan yang luar biasa sekali. Dahulu kita hancur, dahulu kita dihukum. Tapi karena kasih karunia, kita dibebaskan. Dan bukan hanya dibebaskan, kita diberi sesuatu yang menjamin masa depan kita. Supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dapat nyata di mana? Di muka bumi ini. Betapa luar biasanya. Karena itu, ingatlah keteladanannya. Di sini poin penting dari Jumat Agung seperti yang saya katakan di awal tadi. Bagaimana kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Di mana jadikan peringatan ini menjadi peringatan yang berharga dalam hidup kita. Yaitu matinya kemampuan manusia dan bangkitnya ketuhanan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kuasa ilahi yang melakukan terobosan terhadap maut. Kalau kita tahu panggilan Tuhan, maka kita juga harus melewati masa-masa seperti Yesus telah melewatinya. Dan itu menjadi teladan yang luar biasa sekali. Filipi pasal 2 ayat 8 berkata, dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bagaimana cara kita supaya kasih karunia itu bertambah-tambah terus dalam hidup kita, memberi jaminan masa depan kita. Jaminan yang diberikan sehingga panggilan untuk melakukan pekerjaan baik itu dapat nyata terus. Sehingga keberadaan kita itu memberikan manfaat yang sebesar-besar mungkin bagi orang di sekitar kita. Nggak ada cara lain kecuali kita meneladani Yesus yang taat sampai mati. Ingat, kematian adalah batas kemampuan manusia. Dan dalam batas kemampuan manusia inilah Jumat Agung menjadi titik balik di mana kuasa ilahinya akan bekerja dalam hidup kita ini. Mari kita review, mari kita segarkan perjalanan hidup kita. Apakah yang dahulu itu masih yang sekarang? Padahal kita sudah telah ditebus, padahal kasih karunia-Nya melimpah atas kita. Kalau iya, mari kita sadari. Berarti nilai ketaatan kita hanya sampai pada kata-kata. Ketaatan adalah sebuah proses. Dan ukuran ketaatan adalah mati. Mati dalam diri kita. Mati ego kita. Karena kita tahu bahwa kita ini hidup. Karena panggilannya yang besar dalam hidup ini. Dan itu harus melewati proses salib. Untuk mengikut Yesus harus pikul salib. Bukan terus menderita, dicari-cari penderitaan. Tidak. Tapi sebuah kesadaran, saya ingin melakukan yang terbaik untuk dia. Bapak Ibu saudara sekalian, Jumat Agung adalah sebuah tanda di mana dia sudah membayar lunas dengan darahnya. Dan menurut beberapa penelitian, darah yang dicurahkan oleh Yesus waktu di kayu salib itu sudah habis. Tidak bersisa lagi. Gitu. Sudah keluar. Lunas terbayar. Total. Dan dia lakukan semuanya ini. Karena dia mencintai kita semuanya. Karena dia mengasihi kita semuanya. Dan dia ingin kita hidup dalam panggilannya. Darahnya tercurah bagi kita. Keringatnya berubah jadi darah.
Ia kembali berdarah karena ditinju dan dipukul dengan tongkat. Orang-orang mencabukinya, tubuhnya sehingga keluar darah. Janggutnya ditarik dan dicabut. Pasti keluar darah lagi. Mahkota duri ditancapkan di kepala. Padahal kepala itu pekah sekali jaringannya. Menimbulkan rasa nyeri, pusing, dan sebagainya. Wow, luar biasa sekali. Kaki dan tangannya ditusuk paku. Penderitaan yang tiada tarahnya. Bukan hanya istilah ditusuk paku. Tapi naik ke kayu salib. Paku itu bukan hanya merobek dan menusuk tangannya. Tapi tangannya jadi tergantung. Menimbulkan rasa nyeri yang tidak terkatakan lagi. Lambungnya ditikam dengan tombak. Dan waktu lambungnya ditikam dengan tombak, bukannya darah, air. Artinya sudah nggak ada darahnya lagi. Dan dia lakukan semuanya ini. Poin utamanya. Dia menyediakan jaminan masa depan dalam kasih karunia yang berlimpah itu. Supaya setiap kita mengerjakan panggilan yang terbaik dalam hidup kita. Dan panggilan yang terbaik itu tidak muluk-muluk kok. Panggilan yang terbaik itu adalah melakukan pekerjaan baik yang disediakan dan yang harus kita hidupi. Berarti apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kemanapun kita berada, kita selalu dinantikan oleh banyak orang. Kita selalu menjadi jawaban, bukan jadi masalah. Dan kuncinya, dari cara lain, jadikan dia sebagai teladan, di mana dia taat sampai mati. Ketaatan bukanlah sesuatu yang buta dan pasif, melainkan sebuah kesadaran bahwa saya tidak bisa hidup sembarangan. Sakarepe dhewe. Tanpa arah, pokoknya seneng, nyaman untuk diri saya. Tidak. Dan tanpa penyelesaian. Ketaatan itu sebuah proses untuk menghadirkan Kristus itu hidup dalam hidup kita dan orang lain menikmati pekerjaan baik yang ada dalam Kristus itu. Jalannya, jalan salibnya adalah ketaatan. Saya kembali ya ke Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 itu, kalau kita baca kan banyak toh itemnya ya gitu. Tapi kalau mau disingkat sebetulnya cuma 2. Yang pertama, manusia dahulu adalah manusia yang egois, yang hanya berpikir untuk diri kita, kenyamanan kita. Kita diberkati. Gitu. Dan ego kita, keegoisan kita, itu menjadi tempat yang paling baik untuk setan berkuasa atas kita. Dengan kebohongannya, dengan tipuannya. Sehingga kita jauh dari jalan kehendak Tuhan. Hanya 2. Yaitu waktu kita dipimpin oleh ego kita, dan akhirnya setan menunggangi kita, akhirnya menjauhkan diri kita dari kasih karunia. Untuk melawan ini, pilihannya adalah belajar taat. Taat di mana mati secara manusia, kemampuan manusia, dan betul-betul berharap akan Tuhan dipermuliakan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Teman saya beberapa saat yang lalu kecelakaan. Jadi pulang dari Jakarta, karena pilihan naik mobil adalah pilihan yang paling enak, tidak risiko.
waktu di mobil, gitu. Ternyata bannya bocor, bannya kempes ya, meletus, oleng, nabrak pembatas jalan di tol. Itu aja menjadi sesuatu yang menegangkan. Gitu. Dan ternyata selamat, sopirnya selamat, dia selamat. Puji Tuhan. Terus diderek, nah persoalan berikutnya muncul. Rupanya waktu diderek, antara ban dan aspal ya dengan ini jalannya ini gesekan, muncullah percikan api, tidak ada pertolongan karena aparnya tidak berfungsi. Sudah bisa bayangkan, ketegangan muncul lagi. Bahkan dia ngomong ketegangan yang kedua ini ketegangan yang lebih lagi. Gitu. Karena apinya sudah mulai, dan ya sudah tahu mobil itu kan ada pom bensinnya kan belum habis semuanya. Gitu. Tapi sekali lagi dia melihat pertolongan Tuhan. Hujan waktu itu. Kenapa? Karena cari air susah. Gitu. Tapi masalahnya bukan soal diselamatkan Tuhan. Kecelakaan, selamat, terus hujan turun. Tapi akhirnya dia mendapatkan sebuah pengenalan akan Tuhan yang menjamin hidupnya. Dia berkata, saya tidak tahu tentang masa depan. Ya karena saya terbatas sebagai manusia untuk tahu tentang masa depan. Sepandai-pandainya kita pengen tahu, ya tetap tidak bisa tahu karena itu batasannya. Tapi dia berkata gini, saya tidak tahu masa depan saya. Tapi yang saya tahu, saya bersama Tuhan yang menciptakan masa depan. Saya bersama Tuhan yang tahu masa depan saya. Itu yang membuat saya tenang. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan mengalami dan lewat persoalan macam-macam dalam hidup ini. Dan seringkali banyak orang Kristen, banyak orang percaya berhenti sampai, oh puji Tuhan saya selamat, puji Tuhan saya diberkati. Tapi sebetulnya tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita ini, yang akan memberikan jaminan penting dalam hidup ini. Itulah yang saya sebut. Jumat Agung adalah titik di mana kemampuan manusia itu mati. Dan dimulainya kuasa Tuhan dalam hidup kita ini. Dengan persoalan yang kita alami, dengan kejadian demi kejadian, seperti yang saya katakan tadi di bulan Desember, kadang saya tidak tahu. Ingatlah masa sekarang ini. Uang tidak berkuasa lagi. Begitu kita terpapar sakit, kita harus mengikuti aturan rumah sakit. Ya kan? Gitu. Pinter, virus COVID-19 itu lebih pinter. Dan kita ini lagi uji coba dan sebagainya. Kepandaian kita berargumen, kepandaian kita berpendapat, beropini, ada batasnya. Bukan itu yang membuat kita akhirnya jadi sombong. Tapi saat kita tahu, Dia Tuhan hidup dalam hidup kita. Dan Dia Tuhan yang akan membuka jalan baru, di mana limpahan kasih karunia diberikan kepada kita semuanya. Itulah yang membuat kita bahagia. Dan sampai kepada titik di mana kita ini dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Selamat memperingati Jumat Agung. Jadikan ini momentum titik penting dalam hidup kita. Untuk melihat diri kita. Sejauh mana kita telah mati kemampuan manusia kita. Dan kita menghidupi karya kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yang menerobos maut. Dan akhirnya Dia bangkit dari orang mati. Amin. Mari kita berdoa. Izinkan dalam Jumat Agung ini,
Walaupun kami tidak hadir di gedung gereja, walaupun kami tidak ada dalam semarak Paskah, semarak Jumat Agung, walaupun kami tidak dalam tradisi yang sering kami lakukan dalam setiap Jumat Agung maupun Paskah, tapi kami sedang berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang karena kekuatan yang luar biasa itu tidak menghukum kami, malah memberikan dirinya masuk dalam jalan salib, jalan yang sulit, supaya kami, umat yang dikasihinya ini, menemukan jalan hidup panggilan seperti yang telah Tuhan tentukan. Dan itulah yang membuat kegairahan, kasih karunia yang luar biasa terjadi terus dalam hidup ini. Biarlah peringatan Jumat Agung ini menyadarkan kepada kami untuk kami belajar mati dalam kemampuan manusia dan selalu bangkit dalam kuasa yang tidak terbatas di dalam Tuhan Yesus dan merupakan bagian dari pengenalan kami akan Tuhan yang bertambah-tambah. Hamba-Mu berdoa, biarlah pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah dalam hidup ini. Hamba-Mu berdoa untuk kami semuanya yang sedang menghadapi masalah. Biarlah masalah ini merupakan jalan di mana kami belajar taat kepada Tuhan, bukan menuruti kemauan keinginan kami. Sehingga akhirnya kami bisa lolos, keluar dari masalah ini. Bukan sekedar lolos saja, tapi ada nilai tambah. Kami semakin terikat kuat dalam pengenalan akan Allah yang bertambah-tambah. Berkati jemaat-Mu dalam kasih karunia yang besar, yang menjamin masa depan mereka, bahwa Tuhan akan menuntun mereka, bahwa Tuhan akan melimpahkan kasih karunia yang bertambah-tambah terus, sehingga panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka menjadi bagian yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita dalam Jumat Agung, hamba Tuhan Pak Robert sudah menyampaikan kepada kita tentang penderitaan kematian Tuhan Yesus. Tadi disampaikan oleh Pak Robert bahwa kita harus selalu mengingat, ya saudara, mengingat tentang penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus untuk hidup kita. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya Dia mau atau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Pagi hari ini kita juga di depan kita ada meja perjamuan. Saya harap Bapak Ibu Saudara juga menyiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini, pada Jumat Agung ini. Biarlah kita juga boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus ya. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau Bapa yang baik, hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh kasih karunia Tuhan, kami Kau selamatkan Tuhan. Kami boleh percaya kepadamu, Kau tebus hidup kami melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau mati, Engkau rela mati di atas kayu salib karena kasih-Mu yang begitu besar, sangat besar. Kasih Tuhan sangat dahsyat, luar biasa untuk hidup kami. Kami sungguh bersyukur di depan kami ada perjamuan kudus Tuhan. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau korbankan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu atas perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati perjamuan kudus ini Tuhan, supaya perjamuan kudus ini boleh menyatu dalam hidup kami. Kami boleh dipimpin oleh Allah Roh Kudus, memimpin kami dan memberkati hidup kami. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan melalui perjamuan kudus ini, dan kuasa daripada tubuh dan darah-Mu
mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau layakkan kami Tuhan, yang terutama hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini, dan jemaat Tuhan yang makan dan minum perjamuan kudus, dimanapun mereka berada, Engkau layakkan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur supaya kami hidup makan dan minum perjamuan kudus ini berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari siapkan roti dan anggur. Biarlah kita pagi hari ini sungguh-sungguh kita tahu bahwa melalui pengorbanan Kristus, Dia mati, tubuhnya dihancurkan. Seperti roti yang ada di tangan kita ini adalah pengorbanan tubuh Kristus yang dihancurkan karena dosa kita. Dan kemudian darahnya yang dicurahkan, habis total darah Tuhan Yesus tercurah. Itu adalah di dalam anggur ini, roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus ya. Kita siapkan hati kita, ayo angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, angkat cawan anggur di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada Jumat Agung pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengingat tentang kematian Tuhan. Sampai Engkau datang kembali, kami terus mengingat Engkau Tuhan tentang kematian-Mu, tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memberi kasih-Mu yang luar biasa. Engkau mengorbankan diri-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami.
Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, menuntun kami, memimpin kami pada jalan hidup yang benar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan berkat melalui tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memperingati Jumat Agung. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka pada Jumat Agung ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka. Kuasa-Mu nyata dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Robert Tuhan, yang pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, terus urapi hamba-Mu. Bekerjalah dalam hidup hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu, Tuhan, Engkau membuat berhasil Tuhan. Berkati istri dan anaknya dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Urapi senantiasa pelayanan hamba-Mu, pelayanan kami semuanya Tuhan. Terus Engkau mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Jemaat X-Blessing dan juga orang-orang yang melihat atau menyaksikan YouTube ini Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Engkau jamah hati mereka supaya mereka mengenal Engkau dalam pertobatan. Berkati mereka juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami percaya pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau juga memberkati anak cucu kami Tuhan. Engkau membuat mereka perkasa di muka bumi ini. Engkau memberkati hikmat buat mereka. Dan yang bekerja Engkau juga memberikan hikmat. Engkau membuat berhasil Tuhan. Baik yang sekolah, studi, kuliah, dan yang bekerja maupun yang belum bekerja. Kami percaya Tuhan membuka jalan, memberkati mereka. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Engkau tolong, kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Engkau melindungi, Engkau memberi kesehatan buat seluruh jemaat X-Blessing dan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan X-Blessing dan dimanapun mereka melayani Tuhan. Tuhan melindungi. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati pemberian vaksin sampai selesai Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau dan memberkati engkau. Memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, jangan lupa hari Minggu ibadah Paskah tetap saudara bisa mengikuti ibadah pukul 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati.